Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai pengertian, objek, dan lafad-lafad al-jar wa ta'dil. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan definisi ilmu kritik hadis. Definisi ilmu kritik hadis. Dari segi bahasa, al-jar atau kritik adalah suatu pekerjaan yang bila dikerjakan dapat menjatuhkan suatu tingkatannya seseorang. Sedangkan secara istilah, kritik atau al-jar adalah suatu pekerjaan yang mana kita dapat melihatnya dari sifat seorang perawi tersebut yang jika dilakukan bisa menyebabkan gugurnya tingkatan seseorang, serta mencacati suatu bacaan yang sudah dihafal dan memorinya yang berdampak ditolaknya periwayatan. Menurut Muhammad Ajaj Al-Khatib, ilmu kritik hadis adalah ilmu yang menerangkan perkara sifat rawi yang akan menentukan diterima tidaknya hadis yang diriwayatkan. Menurut istilah, jar merupakan sifat yang dibintangi kepada perawi sehingga periwayatannya menjadi terputus dan tertolak. Sedangkan takdil menurut istilah yaitu sifat yang diberikan kepada perawi karena kesucian dan keadilannya sehingga periwayatan bisa diterima. Khatib 2006-168. Selain itu, ada juga yang mengemukakan pendapat mengenai definisi ilmu kritik hadis, yaitu Ahmad Ar-Rahman bin Hatim Al-Razi. Sesuai yang ditulis oleh Fathur Rahman, bahwa beliau mendefinisikan ilmu kritik hadis itu adalah suatu pengetahuan yang menjelaskan mengenai sarawi yang memakai bacaan lafaz di dalam periwayatannya, serta menjelaskan pula mengenai tingkatan-tingkatan bacaannya yang menjadi suatu dari kritik hadis tersebut. Selain itu juga ada ulama yang berpendapat bahwa kritik hadis itu menjelaskan bagaimana keadaan yang ditunjukkan oleh seorang perawi dalam segi penyampaian dan bacaan. Ternyata tidak hanya ilmu jar wa ta'dil yang bisa kita sebut, tetapi juga bisa kita sebut sebagai ilmu kritik hadis, yaitu suatu ilmu pemahaman yang bertujuan untuk menerangkan perkara kritik apa saja yang muncul setelah adanya aib atau suatu pujian atau kaguman yang diberikan secara merata kepada seorang perawi. Ilmu kritik hadis merupakan suatu pengetahuan yang menjelaskan mengenai beberapa kekeliruan yang diarahkan untuk seorang rawi serta mengenai pentakdilannya atau memperhatikan suatu kebenaran seorang rawi. Apabila suatu periwayatan yang dibuat seorang rawi itu lumpuh atau keliru, maka periwayatan seorang rawi tersebut ditolak. Sedangkan apabila suatu periwayatan seorang rawi diterima, itu berarti seorang rawi tersebut terkenal kejujurannya. Kritik hadis ini akan berkembang berbarengan dengan berkembangnya suatu periwayatan di dalam Islam, karena kita sangat perlu memahami bagaimana kondisi seorang rawinya dalam mengetahui apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Terima kasih kepada Nur Hayati yang telah menjelaskan mengenai pengertian al-jar wa ta'dil itu sendiri. Dilanjutkan kepada objek al-jar wa ta'dil. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang objek. Pada masa Daulah Abbasiyah, mengambil sebuah keputusan yang masih dalam kebijakan. Kebijakan mihnah adalah salah satu sikap Yahya bin Ma'in untuk mengatasi situasi tersebut. Yahya diuji tentang kemakhlukan Al-Quran. Ia biasa disebut Al-Ma'mun, yang merupakan salah satu muhandid. Sikap inilah yang menyatakan bahwa Yahya masuk dalam kebijakan tersebut. Teguh ideologi Sunni adalah bukti bahwa Yahya seringkali mengungkapkan paham para ahli hadis. Karena banyak penyebaran hadis palsu di daerah Kufah dan Basrah, maka para ahli di daerah tersebut memperketat dalam menjaga penilaian periwayatan hadis. Terlebih ada dua kelompok yang sering memalsukan dan menjadikan hadis sebagai alat politik mereka. Dua kelompok tersebut adalah Khawarij dan Syiah. Ada 3 hadis dhaif
yang masuk karena kemutasilan sanadnya. Yang pertama adalah sebagian hadis menyatakan bahwa hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan para tabi'in besar yang berasal dari Rasulullah. Sedangkan ada yang menyatakan bahwa hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan para tabi'in besar maupun kecil yang berasal dari Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan, maupun takrirnya. Yang kedua, hadis di mana satu sanadnya gugur dalam satu tempat ataupun lebih disebut hadis munqati, di mana dijelaskan gugurnya perawi itu bisa disamakan dengan hadis mursal, hanya saja dibedakan pada tingkatannya. Yang ketiga, hadis di mana sanadnya gugur dua ataupun lebih seorang perawinya secara berturut-turut disebut hadis mu'dal. Hadis ini bisa dikatakan sama bahkan lebih rendah dari hadis munqati. Untuk melakukan jah dan ta'dil harus berhati-hati karena itu menyangkut nama baik dan kehormatan perawi, di mana itu akan menentukan diterima atau ditolaknya hadis. Karena itu merupakan pekerjaan yang rawan, maka dari itu para ulama menetapkan kriteria bagi perawi yang akan melakukan jar dan ta'dil. Ada 3 pokok-pokok sasaran dalam mempelajari jar wa ta'dil. Yang pertama adalah untuk mengetahui status dan menghukumi perawi tersebut. Yang kedua adalah untuk menentukan martabat ataupun kedudukan suatu hadis, karena untuk menentukan suatu hadis kita perlu mengetahui kaidah-kaidah jar wa ta'dil. Yang ketiga adalah untuk tahu keadilannya dan perkara-perkara yang berkaitan, kita dapat mempelajari syarat-syarat seorang perawi yang makbul. Ada beberapa pembahasan tentang perawi yang sifatnya ilmiah dan objektif pada prinsipnya. Yang pertama adalah mereka menjelaskan bahwa sifat seorang perawi itu apa adanya, di mana ada seorang perawi yang dipuji karena memang perawi itu memiliki sikap terpuji, dan jika sebaliknya, kalau ada yang menghina perawi karena memang perawi itu memiliki sifat yang tercela. 2. Sebagian ulama tahu bahwa ketelitian dalam menjelaskan data perawi berpengaruh terhadap tujuan untuk mencapai suatu ketelitian ilmiah dan hukum. Yang ketiga adalah sikap permusuhan bukan termasuk dalam ketegasan jar, tetapi masuk dalam kepentingan ilmiah. Yang keempat, sikap adil tidak perlu dijelaskan dengan terperinci, cukup dijelaskan secara singkat. Terima kasih kepada Raisita Siti Arba yang telah menjelaskan mengenai objek al-jar wa ta'dil itu. Lalu kita lanjut kepada lafal-lafal al-jar wa ta'dil. Yang pertama ada lafal jar. Terima kasih kepada moderator. Nah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang urutan tingkatan lafal jarah. Nah, langsung mulai saja. Di tingkatan yang pertama ini ada tingkatan lafal jarah yang menunjukkan kesenjangannya atau lemah, tetapi sifat-sifat itu masih berdekatan dengan adil. Contohnya seperti do'if hadisahu, orang yang dido'ifkan hadisnya. Kemudian ada fulanun layin, orang yang lunak. Kemudian ada fulanun maqolfi, orang yang diperbincangkan. Kemudian untuk yang tingkatan yang kedua ini ada menunjukkan kepada kesenjangan perawi itu, tentang berantakannya, tentang kacaunya hafalannya. Contohnya seperti fulanun la yahtaju bih, orang yang tidak dapat dibuktikan hujahnya, kehujahan hadisnya. Kemudian ada fulanun majhul, orang yang tidak diketahui hadisnya. Kemudian untuk urutan yang ketiga, ini ada menampakkan si perawi ini sangat lemah. Contohnya seperti matruhun al-hadis, orang yang dilemparkan hadisnya. Kemudian ada fulanun do'if, orang yang sangat lemah, orang yang lemah. Kemudian ada fulanun mardudun al-hadis, orang yang tidak dapat diterima hadisnya. Kemudian untuk tingkatan yang keempat, ini ada
menampakkan kepada tuduhan palsu. Si perawi ini berbohong atau memalsukan hadisnya. Contohnya seperti fulanun mathum bil wadi, orang yang dituduh dusta. Kemudian ada fulanun sakot, orang yang tumbang. Kemudian ada fulanun matrukun al hadis, orang yang dicampakkan hadisnya. Nah, kemudian untuk tingkatan yang kelima, ini ada dia menampakkan sangat kacau atau sifat bohongnya dengan memakai lafal yang bersigot mubalaghah. Nah, contohnya ini seperti kadzab, orang yang berbohong. Kemudian ada wado, orang yang pendusta. Kemudian ada dajalun, orang yang menyamar, orang palsu. Nah, kemudian untuk urutan tingkatan yang terakhir ini ada tingkatan yang paling atas, yang paling tertinggi. Dia ini memakai kata af'alut tafdil. Nah, urutan ini menampakkan pada perawi yang kelewatan, yang keterlaluan tentang rusaknya dengan adanya kebohongan dan yang menipu yang sangat besar, yang banyak menipu. Nah, contohnya ini seperti audu'un nas, orang yang sangat dusta. Kemudian ada akdzabun nas, orang yang sangat berbohong. Nah, dari semua ini, dari tingkatan-tingkatan ini ada hukum-hukum urutan jarahnya juga. Nah, untuk dua urutan pertama ini tidak boleh dibuat hujjah, tidak boleh dibuat bukti, tetapi masih diizinkan untuk ditulis agar bisa ditampakkan saja. Kemudian untuk 4 urutan terakhir ini tidak boleh dibuat hujjah sama sekali, tidak boleh dicatat, tidak boleh ditulis, dan hadisnya juga tidak dipandang sama sekali. Nah, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Risma telah membacakan atau menjelaskan juga mengenai lafal al-jar. Dan sekarang dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu saya akan menjelaskan mengenai tingkatan lafal-lafal ta'dil. Halnya seperti lafal jar, lafal ta'dil juga memiliki tingkatan-tingkatan sendiri. Yang pertama itu ada tingkatan paling atas, biasanya menggunakan kata af'alut tafdil. Ini menunjukkan bahwa perawi tersebut memiliki kelebihan fiqh dalam keadilan dan kedabitannya. Untuk contoh kalimatnya, ini dia. Dan yang ini merupakan lafal-lafal yang digunakan untuk memperkuat satu atau dua sifat sikoh perawi yang menunjukkan keadilan dan kedabitannya dengan mengulang kata yang sama. Lanjut ke tingkatan yang ketiga, yaitu lafal-lafal ini merupakan menunjukkan sifat adil yang sekaligus memperlihatkan sifat dabitnya seorang perawi. Lafaz-lafaz berikut ini menjelaskan mengenai pembuktian keadilan dan kelancaran hafalan, tetapi lafal tersebut tidak memuat arti adilnya, tapi memang lafal-lafal ini tuh membuktikan keadilan dan kelancaran hafalan seorang perawi tersebut. Selanjutnya ialah lafal-lafal yang menampakkan kepercayaan perawinya dan sama sekali tidak menunjukkan penistiqohan atau celaan. Sebelumnya saya ingin sedikit mengulas mungkin. Jar ini sendiri adalah berlawanan dengan ta'dil. Jika jar tadi itu mengenai kelemahan-kelemahan perawi tersebut, maka ta'dil ini ada untuk menunjukkan kelebihan dari perawi tersebut sehingga kita bisa membedakan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang mungkin kurang atau bahkan tidak sahih dan tidak boleh dijadikan hujah sama sekali. Langsung saja kita lanjutkan kepada lafal yang selanjutnya, yaitu mengenai lafal-lafal yang menyiratkan kecacatan atau celaan itu sendiri, yaitu ini dia. Dan yang selanjutnya adalah lafal isim ta'dil. Contoh lafadznya seperti ini. Lalu ada juga lafal-lafal yang menggunakan lafal yang tidak diragukan lagi dan atau tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Contoh lafalnya yaitu ini. Selanjutnya ada juga lafal yang menggunakan kata-kata yang menunjukkan kedabitan dan keadilan dari perawi tersebut. Contoh lafadznya yaitu
Dan di sini ada juga mungkin yang akan saya bahas yang terakhir, yaitu mengenai lafad-lafad yang memperlihatkan bahwa perawi itu sudah mendekati jar. Jadi di sini perawi tersebut memang memiliki kelebihan, akan tetapi mendekati jar yaitu memiliki kelemahan juga gitu. Nah, contoh lafadnya yaitu ini. Untuk lafad takdir ini sendiri memiliki hukum, yaitu hukumnya untuk 3 tingkatan pertama sampai tingkatan ketiga itu bisa dijadikan hujah atau bukti. Sedangkan untuk tingkatan keempat dan kelima itu tidak bisa dijadikan hujah atau bukti. Akan tetapi boleh dicatat mungkin, atau misalkan diuji kedabitannya dan dijadikan iktibar atau dijadikan pengikut dari hadis yang lain. Sedangkan untuk tingkatan ke-6 sekedar bisa dijadikan iktibar, tidak bisa dijadikan hujah sama sekali, tapi boleh dicatat dan untuk bahan pertimbangan saja. Mungkin cukup sekian yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian ini, dan juga kami menyadari betul bahwa kami juga masih dalam proses belajar, sehingga kekurangan dan kesalahan itu pasti murni dari kami sendiri. Sedangkan jika ada sedikit kelebihan atau mungkin sesuatu yang bisa kalian pahami dari kami semua, itu hakikatnya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa mendapat pelajaran, juga memahami isi dari video yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.